Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Bapak bisa kembali mengajar di kelas 4. Bapak lihat wajah-wajah anak Bapak sumringah hari ini ya, kayaknya sudah mandi semua. Tapi walaupun demikian ada juga nanti anak-anak Bapak mungkin cuci muka saja. Sebelumnya Bapak tanya dulu, sudah mandi semua atau belum? Sudah, Pak. Sarapan sudah? Sudah, Pak. Kalau belum Bapak nggak ada uang untuk beliin ya. Iya, Pak. Ya, sebelum pelajaran dimulai, baiklah, Bapak minta kepada Ketua Kelas, Abu Hajar, silakan pimpin doa sebelum belajar, agar pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ketua Kelas Abu Hajar, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ketua Kelas. Semoga dengan doa yang kita bacakan, kita mendapatkan keridhaan dan mendapatkan kesuksesan dan kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Sebelum dimulai pelajaran hari ini, Bapak kasih semangat dulu buat anak-anak Bapak semua. Bagaimana kita baca takbir serempak, ketika Bapak ucapkan takbir, anak-anak Bapak ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngerti anak-anak Bapak semua? Ngerti, Pak. Bapak mulai ya. Selamat pagi. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Dengan demikian, kalau seperti itu kita lanjut. Tapi sebelum Bapak masuk materi atau Bapak masuk ke dalam pelajaran, Bapak cek dulu kehadiran anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Siapakah yang tidak hadir ataukah ada yang sakit atau bagaimana? Hadir semua? Semua, Pak. Hadir semua? Hadir. Lilis hadir? Firman hadir? Hadir semua ya, bagus. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang sholat Jumat. Tapi sebelum Bapak masuk ke materi sholat Jumat, Bapak mengingatkan dulu tentang pelajaran kita yang terdahulu. Sebelum kita lanjut, Bapak tanya, Sarbarita tahu nggak pelajaran kita yang terdahulu sebelum masuk pada hari ini? Yang minggu lalu yang pernah Bapak ajarkan apa pelajarannya? Apa ya? Lupa, Pak. Sarbarita lupa. Ayo, siapa yang lain? Ada yang tahu nggak yang lain? Materi kita sebelum masuk hari ini, sebelum minggu yang lalu, materi kita apa? Anak-anak Bapak semua. Zakat, Pak. Ya benar. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang zakat. Hari ini kita masuk ke dalam materi tentang sholat Jumat. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, Bapak bertanya dulu kepada anak-anak Bapak semua. Anak-anak Bapak semua tahu tidak apa itu sholat Jumat? Tidak tahu, Pak. Pada hari Jumat, Pak. Sholat sunnah, Pak. Setiap hari Jumat untuk laki-laki, Pak. Bagus, Sabarita ya. Bagus tuh jawabannya. Yang lain ada enggak? Ada sholat Lain hari Kamis, tentang Pak. apa itu sholat Jumat? Niswatul tahu? Rahmayani tahu enggak? Enggak, Pak. Baiklah, anak-anak Bapak semua. Pada hari yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi sholat Jumat. Kali ini Bapak mengajar di kelas 4 tentang pemahaman sholat Jumat. Anak-anak Bapak yang berbahagia, seperti jawaban dari
teman-teman tadi, Sabarita mengatakan bahwa sholat Jumat merupakan sholat yang dikerjakan pada hari Jumat. Sholat Jumat dikerjakan pada hari Jumat, jangan nanti dikerjakan pada hari Sabtu. Karena tidak ada namanya sholat Sabtu, yang ada itu sholat Jumat. Jadi anak-anak Iya, Bapak, Pak. sholat Jumat ini diwajibkan untuk laki-laki. Kenapa? Karena sholat Jumat ini dikerjakan secara berjamaah untuk menggantikan sholat zuhur. Sekarang Bapak tanya dulu, anak-anak Bapak yang laki-laki, pernah enggak mengerjakan sholat Jumat di masjid atau pernah ikut dengan ayah atau paman ke masjid sholat Jumat? Pernah? Pernah. Ini pernah-pernah saja, nanti pas dilihat nanti alasannya sakit, demam, batuk. Nanti Bapak cek nanti ya. Dan enggak sholat Jumatnya di rumah. Banyak tuh, kalau kelas-kelas terdahulu seperti itu, ketika ditanya, pernah sholat Jumat? Pernah, Pak. Pas dicek ternyata main HP, main Free Fire di rumah tetangga. Ya. Jadi anak-anak Bapak semua, sholat Jumat ini hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena dikerjakan oleh laki-laki yang sudah balik, kemudian dilakukan secara berjamaah. Apa dasar hukumnya menyatakan bahwa sholat Jumat itu wajib? Ini anak-anak Bapak bisa melihat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Anak Bapak bisa baca Al-Quran? Bisa, alhamdulillah. Pak, lagi ikro. Nanti bisa-bisa, nanti tahunya bisa baca Al-Quran? Bisa, Pak. Pas dicek, dites, ternyata yang bisa cuma apa? Baca alif batas saja. Bapak Saya berharap masih kelas ikro, 4, Pak. ini udah kelas 4. Bapak berharap anak-anak Bapak kelas 4 sudah pandai, sudah lancar baca Al-Quran. Sudah pandai tajwid. Kalau memang bisa, coba Bapak cek. Ya, Pak. Coba, siapa yang bisa baca surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini? Saya, Pak. Silakan. Silakan Surman, dipersilakan waktu dan tempat. Menaiki pentas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bagus sekali suaranya Surman. Semoga bisa habis Quran nanti ya. Bisa habis Quran, bisa memberikan mahkota indah untuk orang tuanya. Terima kasih kepada Surman. Jadi Pak. anak-anak Bapak, mungkin Bapak tidak bisa ngetes satu persatu, tapi Bapak cuma minta perwakilan tadi. Alhamdulillah ternyata Surman sudah lancar membaca surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bapak jelaskan ya anak-anak Bapak, dasar hukum perintah untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah pada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, teman-teman bisa melihat dan mendengar bahwa apabila diserukan azan untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah pergi ke masjid untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Jika kamu mengetahui. Itulah dasar hukum yang mewajibkan kita selaku laki-laki yang sudah balik berakal untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi tidak ada lagi, saya sholat Jumat disuruh oleh bapak guru agama, saya sholat Jumat disuruh oleh ibu guru agama. Tapi kita tidak tahu bagaimana dasarnya. Sebenarnya anak-anak bapak semua, sholat Jumat itu perintah langsung Allah. Kalau ada yang bertanya, kalau memang Allah yang menyampaikan, di mana dasarnya? Kita bisa melihat surat Al-Jumu'ah ayat 9. Paham anak-anak bapak semua?
Paham, Pak. Surat apa tadi, Elis? Apa nama suratnya, Elis? Saya Pak, surat Al-Jumu'ah, Pak. Bagus. Surat Al-Jumu'ah. Ayat berapa? Ayat berapa, Rahmayani? 9. Ayat Ayat 9. Baik. Berikutnya, anak-anak Bapak semua, dalam pelaksanaan sholat Jumat, ada yang namanya rukun sholat. Sama dengan rukun sholat kita ada 13, itu sholat wajib. Dalam sholat Jumat, ada juga rukun sholat. Apa itu? Yang pertama, ini sudah kita lihat, ada memuji kepada Allah di kedua khutbah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, anak-anak Bapak semua, ternyata kita harus mendengarkan khutbah dulu. Jangan nanti ketika sudah dengar azan, oh belum sholat, belum berangkat ke masjid. Jangan, kita harus berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kita mendengarkan khutbah, kemudian dalam khutbah membaca sholawat Nabi, berwasiat kepada Allah, membaca ayat suci Al-Quran, dan berdoa. Sekarang Bapak tanya kepada Desi. Desi tahu nggak bunyi bacaan sholawat Nabi? Tahu, Pak. Oh, coba bacakan kalau memang tahu. Nanti tahu-tahu saja, ternyata nggak tahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu Pak yang tahu, Pak. Ya, terima kasih. Anak-anak Bapak semua, hadis mengatakan barang siapa yang setiap hari membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan mendapatkan keberkahan setiap hari. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ada cerita nih. Ada cerita. Apa ceritanya ini? Ketika Nabi Muhammad pergi Isra dan Mi'raj, beliau melihat ada malaikat mempunyai sayap yang banyak. Ternyata sayap yang banyak itu adalah untuk menurunkan rahmat kepada umat Nabi Muhammad yang setiap hari baca selawat. Makanya setiap kita lakukan aktivitas, maka diiringilah dengan selawat. Pahamlah anak Bapak? Paham, Pak. Ya. Ya, berikutnya. Ini ada gambar tentang orang sholat. Anak-anak Bapak bisa lihat? Bisa, Pak. Itu ada perempuan atau tidak? Tidak ada. Itu semuanya laki-laki. Yang di depan itu Bapak Presidennya tuh. Yang di depan Bapak Presiden. Yang di belakangnya ada bapak-bapak juga berjenggot. Ada juga anak-anaknya. Kenapa kita tidak melihat perempuan dalam makmum sholat Jumat tersebut? Karena kita kembali di sini bahwa syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama harus orang beragama Islam. Anak-anak Bapak nanti yang mau sholat Jumat, jangan diajak teman non-muslimnya sholat Jumat. Yuk kita sholat Jumat. Itu tidak sesuai dengan syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua, balik. Balik ini mungkin di pelajaran terdahulu, tidak salah pelajaran kedua kita sudah pelajari. Apa itu balik? Mungkin kita sudah tahu kalau laki-laki ciri-ciri baliknya bagaimana, kalau perempuan ciri-ciri baliknya bagaimana. Ini sudah kita lihat di sini, ternyata syarat-syarat wajib sholat Jumat itu adalah balik. Yang ketiga, berakal. Berakal tahu anak-anak Bapak? Tahu, Pak. Tahu. Kalau misalnya berakal sehat maksudnya ya, misalnya kita lihat di tengah jalan ada orang yang hilir mudik, bajunya tidak terurus, makanya tidak terurus, badan tidak terurus, berakal sehatkah itu? Ya. Tidak, Pak. Itu tidak termasuk syarat-syarat wajib sholat Jumat. Yang keempat itu merdeka. Balik ke tadi, yang kelima itu laki-laki. Makanya kita lihat gambar di sini. Memang laki-laki yang harus sholat Jumat. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Baru yang ketujuh, bermukim. Kemudian, anak-anak Bapak semua, hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat Jumat. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya kita sholat Jumat? Yang pertama, memberikan kesempatan umat Islam agar bersosialisasi satu sama lain. Apa maksudnya? Pada sholat Jumat ini anak-anak Bapak, presiden, rakyat, menteri, bupati, wali kota, kaya, miskin berkumpul dalam satu masjid. Anak-anak Bapak yang pernah sholat Jumat, pernah nggak lihat orang kaya beda safnya dengan orang miskin?
Tidak, Pak. Bagus. Pernah nggak lihat presiden, misalnya sholat Jumat, presidennya di atas mimbar tahta tinggi, rakyatnya di bawah, ada seperti itu? Tidak, Pak. Pak. Tidak. Inilah anak-anak Bapak, kita diajarkan makna sholat. Bahwa makna sholat itu adalah mensejajarkan atau menyetarakan antara manusia dengan manusia lainnya. Contoh, ketika sujud, sejajar kepala dengan kepala. Ketika sholat, berdiri sebaris saf semuanya. Ketika berjamaah, mendengarkan khutbah, duduk semuanya. Tidak ada perbedaan. Yang kedua, mendatangkan pahala besar. Ternyata anak-anak Bapak, hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika pada hari Jumat, Allah turunkan malaikat di setiap penjuru masjid yang kita sholat Jumat. Jadi setiap sisi-sisi masjid, Allah turunkan malaikat untuk mencatat pahala kita. Jadi anak-anak Bapak jangan malu lagi, jangan ragu lagi, jangan enggan lagi untuk ke masjid sholat Jumat. Kenapa nak mau sholat Jumat? Tak dapat hadiah, nggak dapat piala. Tapi coba, siapa yang sholat Jumat duluan dikasih HP? Oh, cepat tuh. Saya, Ya, Pak. Niko? Ya, Pak. Tapi kalau pahala, nggak kelihatan pahala ada tuh macam itu. Anak-anak Bapak yang dulu ada pendapatannya. Kenapa nak sholat Jumat? Nggak ada pahalanya, Pak. Coba kalau dikasih uang 50.000, subuh udah datang ya. Udah subuh udah datang duluan ya. Bisa beli paket, Pak. Itu. Bisa beli Itulah paket, manusia Pak. anak-anak Bapak. Kalau untuk dunia cepat tuh, tapi kalau untuk akhirat lalai. Kemudian di khutbah Jumat kita dapat jadikan bahan memperbaiki diri. Ternyata dalam mendengarkan khutbah itu kita dapat muhasabah diri. Perenungan diri kita. Kita di dunia ini tidak hanya untuk selama-lamanya. Kita cuma sementara. Jadi, rajin-rajinlah ke masjid untuk dengarkan khutbah Jumat. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya juga bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam, yakni dengan sholat Jumat. Ini anak-anak Bapak. Anak Bapak bisa lihat kan, ada ayah dengan anaknya pergi bersama-sama pakai baju yang bersih ke masjid dengan dengan wajah sumringah, datang ke masjid bersama-sama. Jangan pada hari raya saja anak-anak Bapak sumringahnya. Tidak. Kalau udah dengar baju baru, niswatul udah sumringah tuh. Baju baru mau pakai baju hari raya sumringah. Apalagi Abu Hajar. Abu Hajar kalau hari raya maunya 4. Hari raya pertama beda bajunya, hari raya kedua beda. Coba hari Jumat juga kita memakai baju yang bersih. Kenapa? Salah satu sunnah untuk pada hari Jumat itu adalah kita mandi, bersiwak, memakai wangi-wangian, kemudian bersih. Itulah salah satu sunnah di hari Jumat. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini kepada anak-anak Bapak. Sebelum Bapak masuk ke dalam latihan atau tugas, anak-anak Bapak ada pertanyaan enggak tentang materi kita pada pagi Ada, ini? Pak. Ada, Pak. Diam-diam saja seperti pepatah ya, pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu, dia tidak tahu, sama saja. Kosong. Bapak masuk kosong, keluar kosong. Alhamdulillah Bapak Andro udah keluar, materi udah selesai gitu ya. Saya mau bertanya, Siapa yang mau Pak. bertanya anak Bapak? Silakan acungkan Saya, tangan. Pak. Saya, Saya, Pak. Pak. Silakan. Ya, Pak. Itu ketawa-ketawa. Nanti Bapak kasih Saya, aja Pak. komen. Apa yang mau ditanyakan, Elis? Saya mau juga, Saya, Pak, bertanya, Pak. Gini, Pak. Boleh perempuan sholat Jumat, Pak? Baik, bagus pertanyaan dari Elis. Apakah perempuan boleh tidak sholat Jumat? Sebelum Bapak jawab, Bapak tanya dulu. Dan anak Bapak, ada enggak yang tahu tentang pertanyaan dari Elis sebelum Bapak yang jawab? Apakah boleh perempuan untuk sholat Jumat? Boleh, Pak. Menurut Abu Hajar boleh, menurut Surman boleh. Sunnah. Baik, Bapak jelaskan, Elis. Sebenarnya perempuan itu untuk sholat Jumat hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa.
Tapi kita merujuk ke pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita pernah belajar bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Kenapa demikian? Sholat di masjid itu diwajibkan bagi laki-laki. Karena hukum sholat berjamaah itu kan fardu kifayah atau kewajiban bersama. Tapi kalau Elis mau pergi, boleh juga. Kenapa? Karena kembali hukumnya sunnah. Gitu ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan lain? Saya Pak. Enggak, Pak. Silakan Abu Hajar. Mau bertanya apa? Jangan tanya Free Fire sama Bapak ya. Bapak nggak paham Free Fire. Saya Pak. Tentang khutbah itu apa, Pak? Mana? Khutbah itu apa? Khutbah. Khutbah ya namanya ya, bukan kutubah. Khutbah, Pak. Tidak khutbah. Khutbah itu adalah ceramah yang disampaikan oleh khotib. Khotib ya, bukan ustadz namanya, tapi khotib yang menyampaikan ceramah atau materi tentang keagamaan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Mungkin kita pernah selama ini dengar ceramah, tapi kalau di hari Jumat namanya bukan ceramah, tapi khutbah. Paham, Abu Hajar? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Pak, Pak masih ya? Ya, Bu. Pak. Tadi katanya kan sunnah ya, Pak? Ya. Nah, kalau sunnah, terus niatnya apa, Pak? Salat Jumat, Pak? Maksudnya perempuan pergi sholat Jumat itu sunnah. Maksudnya boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi niatnya tetap niat sholat Jumat yang kita kerjakan. Niat sholat Jumatnya apa tadi? Yaitu sengaja aku sholat Jumat 2 rakaat fardu kifayah karena Allah. Tapi pengertiannya bagi perempuan yang sunnah ya Elis. Kalau bagi Pak. Wajib. Ya. Masih ada pertanyaan lain? Saya Pak, tanya Pak. Silakan, Surman. Iya Pak. Kemarin kan saya berangkat Jumat kan pertama Pak. Tapi boleh di sab pertama Pak. Katanya masih kecil. Apa bagaimana Pak? Itu kembali ke tadi syarat-syaratnya Surman. Memang sholat Jumat itu disyaratkan bagi yang balik, bagi yang anak-anak kecil itu masih proses belajar. Kenapa demikian? Anak-anak kecil karena belum termasuk balik. Jadi kalau kemarin Surman diusir ke saf belakang, memang prosedur sholat Jumat itu yang di depan adalah orang dewasa atau balik. Prosedur sholat berjamaah macam itu ya Surman. Memang yang di depan itu adalah orang dewasa atau bapak-bapak. Tapi kalau Surman datang lebih awal disuruh ke saf belakang, pahalanya tetap sama dengan pahala orang yang awal datang ke masjid. Demikian. Baik, anak-anak bapak semua, tidak ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Untuk demikian, Bapak mungkin memberikan latihan berupa latihan isian dan praktek. Jadi nanti anak-anak Bapak yang laki-laki, Bapak akan memberikan yang namanya diari ibadah. Apa fungsinya? Nanti diari ibadah itu Bapak akan lihat bagaimana kegiatan anak-anak Bapak yang laki-laki untuk bisa belajar mempraktekkan sholat Jumat. Sedangkan anak-anak Bapak yang perempuan, nanti kita akan praktek bagaimana tata cara sholat Jumat di musola, gabung juga dengan anak-anak Bapak yang laki-laki. Sementara yang laki-laki nanti setiap Jumat, Bapak akan memberikan diari ibadah. Diari ibadah itu diisi, ditandatangani oleh khotib yang memberikan khutbah pada Jumat tersebut, masjidnya di mana, dan juga ditandatangani atau diketahui oleh orang tua. Nanti Bapak nilai. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Pelajaran pada hari ini semoga ada manfaatnya. Sebelum Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini, Bapak menyampaikan untuk minggu besok kita akan bersiap-siap belajar tentang Asmaul Husna. Jadi tugas
hari ini dikerjakan, kemudian tugas di hari ibadah juga Bapak berikan nanti di hari ibadahnya, kemudian pelajaran untuk minggu besok kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Terima kasih anak-anak Bapak semua, semoga bahagia selalu. Sebelum Bapak tutup, marilah kita membacakan kalimat bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Membaca Alhamdulillah dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih anak-anak Bapak semua, bahagia selalu. Kerjakan tugas, semoga bisa mempraktekkan apa yang telah Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.